Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Satu demi satu kapal luar angkasa melintas seperti bintang jatuh di langit malam. Setelah itu, mereka menyerbu ke arah lingkaran cahaya perak besar seperti ikan memasuki laut. Grup perahu antariksa Xiaoyan yang berwarna hitam berkuda mengikuti arus. Itu menahan riak spasial yang jauh intens dan memasuki lingkaran cahaya. Akhirnya, itu menghilang. Ketika kapal itu menabrak lingkaran cahaya berwarna perak, riak spasial yang intens menyebabkan seluruh perahu antariksa tersentak keras. Namun, sentakan ini berlangsung kurang dari 10 detik sebelum menghilang. Cahaya perak yang memenuhi mata kelompok Xiaoyan secara bertahap melemah. Sesaat kemudian, cahaya-cahaya berwarna perak meletus. Sebuah cahaya yang kuat, mata menusuk menyebabkan kelompok Xiaoyan secara refleks menutup mata mereka. Angin lembut bertiup di saat kelompok Xiaoyan memejamkan mata mereka. Perasaan lembut dan hangat ini menyebabkan hati mereka yang tegang untuk secara bertahap bersantai. Setelah itu, campuran suara yang sangat menusuk telinga tiba-tiba memasuki telinga mereka dari segala arah seperti suasana hati mereka secara bertahap menjadi santai. Ini menyebabkan kelompok Xiaoyan yang tidak punya waktu untuk mengambil tindakan pencegahan, untuk merasa sedikit linglung sesaat. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Ruang terbuka besar yang sepenuhnya dibangun dari batu merah berdiri di depan matanya. Tanah terbuka ini tampak merentang ke cakrawala. Yang bisa dilihat Xiaoyan hanyalah kemerahan yang memenuhi daratan. Dari kelihatannya, tempat ini setidaknya memiliki lebar 1000 meter. Kelompok Xiaoyan seperti semut kecil ketika berdiri di dalamnya, muncul tidak mencolok. Pada saat ini, tanah terbuka berwarna merah ini sepertinya dipenuhi oleh orang-orang. Kebisingan dipancarkan dari segala arah. Akhirnya, berkumpul dan dibebankan ke langit. Bahkan awan di langit telah menjadi lebih pucat. Apakah ini kota Pil? Xiaoyan tanpa sadar menghirup nafas lembut udara saat dia melihat tanah terbuka ini, yang sangat luas sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya. Saat ini, beberapa riak terdistorsi terus muncul di ruang belakangnya. Perahu antariksa bergegas keluar dari riak-riak ini satu demi satu. Setelah itu, perahu antariksa dengan cepat menjadi kecil. Orang-orang di dalamnya jatuh dari langit seperti kacang, satu demi satu. Jelas, ini adalah titik keluar dari lubang cacing. Ini hanyalah salah satu titik spasial wilayah luar kota suci. Ada total 8 pintu keluar spasial di kota luar. Ye Zong memandang sekelilingnya. Matanya tampak sedikit rumit. Klan Ye jarang datang ke tempat ini setelah itu menurun. Selama masing-masing dari 5 tes klan besar, mereka juga mengunjungi dengan suasana hati yang kecewa. Setelah itu, mereka akan pergi dengan cara yang menyedihkan setelah kehilangan seluruh wajah mereka. Mulut Xiaoyan gemetar mendengar ini. Hanya tanah terbuka ini sekitar 10% dari ukuran kota Ye. Namun, kota Pil suci ini memiliki 8 dari mereka. Hihihihi, tidak perlu terkejut. Kota Pil suci dibagi menjadi wilayah luar dan wilayah bagian dalam. Saat ini, kami berada di wilayah terluar. Menara Pil terletak di wilayah dalam. Tentu saja, terlepas dari apakah itu adalah wilayah luar atau wilayah dalam, mereka semua adalah wilayah dari Menara Pil. Ye Zong tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiaoyan. Kota Pil suci ini mungkin disebut kota, tetapi jauh dari kota biasa yang dapat dibandingkan. Ukurannya sedemikian rupa sehingga bahkan beberapa ahli Dousons akan membutuhkan hampir setengah hari untuk terbang dari utara ke selatan. Saat ini,
lalu lintas belum mencapai puncaknya. Ini benar-benar akan menakutkan 1 bulan sebelum dimulainya pertemuan temu gandum. Hihihi, jangan berpikir bahwa kota pil suci ini begitu besar. Pada saat itu, pasti akan ada kebutuhan untuk memeras. Ye Zong tertawa, kamu seharusnya tidak meremehkan daya tarik pil. Xiao Yan dengan pahit tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia baru sekarang mengerti apa yang terjadi di negara itu setelah mencapai kota pil suci ini. Dia akhirnya menyaksikan kota besar hari ini. Kemana kita menuju ke tempat pertama? Xiao Yan mengatur emosinya. Tatapannya, bersama dengan dokter peri kecil dan yang lainnya, tiba di Yezhong. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke kota pil suci, dan mereka tidak terbiasa dengan tempat ini. Mereka masih perlu bergantung pada Yezhong yang tahu jalannya. Tes untuk 5 klan besar akan terjadi beberapa hari dari sekarang. Kami telah bepergian sepanjang hari, mari cari tempat untuk beristirahat dulu. Aku akan membawa kamu ke lokasi ujian untuk menara pil besok. Kamu perlu mendapatkan lencana tingkat alkemis yang menara pil mengakui. Ye Zong merenung sejenak sebelum menjawab. Lencana tingkat alkemis. Xiao Yan terkejut setelah mendengar ini. Dia bertanya, masih ada kebutuhan untuk benda ini? Xiao Yan hanya mendapatkan lencana alkemis sekali. Itu adalah lencana alkemis tingkat 2 yang dia dapatkan ketika dia berlatih di Kekaisaran Jiama. Setelah itu, dia tidak pernah mendapatkan lencana lainnya. Hihihihi, lencana yang diakui oleh Menara Pil tidak dapat dibandingkan dengan tempat lain. Menara Pil ini terkenal karena sangat ketat. Justru karena kebijakan yang ketat bahwa lencana tiernya banyak digunakan di seluruh benua. Ini memiliki efek yang mengejutkan dimanapun. Jika kamu ingin berpartisipasi dalam pertemuan Pil, seseorang harus memiliki lencana tingkat. Jika tidak, seseorang tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi. Ye Zong tersenyum sambil menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk dan tidak melawan terlalu banyak. Namun, dia tidak berpartisipasi dalam tes tier semacam ini selama bertahun-tahun. Jadi, dia memang sedikit penasaran. Ye Zong tersenyum setelah melihat Xiao Yan tidak menyuarakan keberatan apapun. Dia mengidentifikasi posisi mereka dan memimpin untuk menuju area istirahat. Namun, riak spasial tiba-tiba muncul di langit jauh di belakang. Segera, kereta salju putih didorong oleh Pegasus berwarna perak muncul di langit. Kereta salju putih, yang tiba-tiba muncul, segera menarik fokus dari sejumlah mata yang tak terhitung jumlahnya. Banyak suara terkejut bergema di atas tanah terbuka. Ini adalah binatang kuda ruang hampa surgawi. Siapa ini? Mereka telah tampil sedemikian megah. Binatang kuda ruang hampa surgawi. Xiao Yan juga mengangkat alisnya setelah mendengar seruan yang dikirimkan dari bawah. Matanya menunjukkan keterkejutan saat dia melihat kereta salju putih. Dia telah mendengar tentang binatang ajaib seperti itu. Meskipun itu hanya peringkat 6, itu adalah binatang yang sangat langka. Mereka memiliki kemampuan untuk terbang melewati kekosongan. Selain itu, kecepatan mereka lebih cepat serta lebih nyaman bila dibandingkan dengan perahu antariksa. Banyak orang ingin memiliki binatang kuda ruang hampa surgawi. Karena kelangkaan mereka, bagaimanapun, ada permintaan tanpa pasokan, namun kereta salju putih misterius ini mampu menggunakan binatang kuda ruang hampa surgawi untuk mengendarai kereta kuda. Cara agung ini benar-benar mengesankan. Tatapan Ye Zong di samping berhenti di kereta salju putih. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening. Apakah penatua Ye Zong tahu siapa pemilik gerbong ini? Xiao Yan tanpa sadar bertanya ketika dia melihat dia cemberut. Apakah kamu melihat klan marga berbentuk pil di kereta? Itu adalah indikator khusus dari klan Dan.
Jika aku menebak dengan benar, orang-orang yang duduk di gerbong ini seharusnya adalah orang-orang dari klan Dan yang akan berpartisipasi dalam tes kali ini. Ye Zong mengangguk saat dia menjawab. Xiao Yan melirik setelah mendengar ini. Dia melihat lencana klan kuning keemasan. Itu muncul seperti pil obat. Dan klan. Xiao Yan bergumam di mulutnya. Dia perlahan mengangguk. 5 klan besar dari wilayah pil adalah Dan, Zhao, Bai, Qiu, dan Ye. Saat ini, klan Dan mempertahankan profil terendah, tetapi kekuatan mereka adalah sesuatu yang tidak diragukan. Klan Zhao adalah yang paling terkenal. Klan Bai dapat dianggap sebagai keluarga kaya di dalam wilayah pil, dan mereka memiliki beberapa yang mengatakan klan Kui sedikit lebih lemah, tapi kali ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan klan Ye. Secara keseluruhan, klan Ye berada dalam kondisi terburuk di antara 5 klan besar. 4 klan besar lainnya, termasuk klan Kui terlemah, mampu terus mempertahankan posisi klan mereka di wilayah pil. Sejak anggota klan Dan telah tiba, sepertinya ketiga klan lainnya akan segera tiba. Ye Zong menyuarakan pikirannya. Aku ingin tahu siapa yang akan dikirim oleh klan Dan untuk mewakili mereka tahun ini. Bisakah klan Dan sebanding dengan Cao Ying dari klan Cao? Xiao Yan membelai dagunya dan bertanya. Ini aku tidak terlalu yakin. Dan klan Dan selalu menyimpan profil rendah, tetapi klan ini juga dapat dianggap memiliki sejumlah besar bakat alkimia. Selama masa kejayaannya saat itu, mereka telah menduduki 3 kursi di antara kursi penatua dari Menara Pil. Ye Zong menjawab dengan sedikit malu ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Yan. Namun, biasanya, yang berpartisipasi dalam tes biasanya bukan yang terkuat di antara generasi muda karena tidak terlalu sulit bagi mereka untuk lulus tes semacam ini. Ini juga akan menjadi peluang kami. Lagi pula, peluang untuk mendapatkan 3 teratas posisi akan meningkat jika ini masalahnya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia sadar betapa pentingnya tes ini untuk klan Ye. Jika dia tidak membantu mereka, mereka bisa melupakan mencoba untuk berjuang untuk 3 besar. Hanya dengan kemampuan generasi muda mereka, kemungkinan mereka bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk lulus. Kereta salju putih mengendarai binatang kuda ruang hampa surgawi dan menghilang ke langit jauh di tengah suara kuku yang jelas sementara kelompok Xiao Yan sedang berbicara satu sama lain. Ayo pergi, kita akan cari tempat untuk beristirahat dulu. Besok, kita akan pergi ke asosiasi pengujian dari Menara Pil dan mendapatkan lencana tingkat. Kami akan mempertimbangkan hal-hal lain setelah itu. Ye Zong tertawa. Dia masih aman mengetahui kekuatan Xiao Yan. Namun, satu-satunya hal yang ia khawatirkan adalah bahwa generasi muda yang dikirim oleh 4 klan besar akan lebih kuat dari biasanya. Setelah semua, pertemuan pil mendekat, para anggota generasi muda yang akan datang pasti tidak biasa. Ye Zong membalikkan tubuhnya setelah mengucapkan kata-katanya. Dia terbang ke pintu keluar tanah terbuka merah. Xiao Yan, dokter peri kecil, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Kelompok Xiao Yan mengikuti Ye Zong sekitar setengah jam sebelum akhirnya mereka turun. Mereka datang ke suatu daerah di selatan. Ada sebuah halaman yang agak luas yang terletak di mana kelompok Xiao Yan turun. Namun, halaman ini jelas agak tua dan rusak. Dari kelihatannya, tidak ada orang yang tinggal di sini selama bertahun-tahun. Sebuah plakat kayu terletak di depan halaman. Ada 2 karakter samar yang masih bisa diidentifikasi. Istana Ye, ini adalah milik klan Ye aku. Namun, dengan kemunduran klan Ye, tidak ada lagi yang membersihkan tempat ini. Tetap saja, ini bukan lokasi yang buruk untuk beristirahat sementara.
Ye Zong menoleh dan berbicara kepada kelompok Xiaoyan setelah melihat ke halaman. Kelompok Xiaoyan secara alami tidak memiliki persyaratan tentang di mana mereka tinggal. Terlebih lagi, istana ini mungkin tampak sedikit tua dan rusak, tapi lebih unggul dalam hal diam. Meskipun masih ada cukup banyak lalu lintas di sekitar, itu cukup jauh jika dibandingkan dengan tempat lain. Hihihi, tidak masalah jika tidak ada masalah. Sudah terlambat. Setiap orang harus istirahat dulu. Masih ada hal penting yang harus dilakukan besok. Seiring dengan aliran waktu, malam perlahan mulai menyebar dari langit, membungkus seluruh kota Pil Suci dalam malam yang buram. Xiaoyan berdiri dengan tangannya di belakang punggungnya di halaman kecil di dalam istana. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bintang-bintang yang terang. Itu lama kemudian sebelum dia sedikit mengerutkan kening. Aku belum merasakan bahkan sedikit riak terkait dengan api 3000 sejak aku memasuki kota Pil Suci. Sepertinya disegel atau disembunyikan oleh para ahli dari Menara Pil. Xiaoyan merenung sejenak sebelum mengalihkan tatapannya ke langit berbintang yang tidak jelas dari wilayah dalam di kota Pil Suci. Api-api 3000 terbentuk dalam bintang-bintang. Itu akan tetap berada di langit yang jauh ketika itu diciptakan. Jika Xiaoyan telah menebak dengan benar, 3000 pembakaran api harus berada di langit berbintang dari wilayah dalam kota Pil Suci. Teknik dari Menara Pil sangat rahasia. Sepertinya aku hanya bisa mengambil rute yang tepat. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia baru saja akan berbalik dan kembali ke kamarnya ketika telinganya bergerak. Dia menoleh dan melihat ke pintu ke halaman. Dokter peri kecil diam-diam berdiri di sana dengan gaun putih. Cahaya bulan dari langit menyebar ke bawah dan mendarat di tubuhnya. Dia muncul seperti benang perak dengan pesona memikat tambahan. Apakah kamu tidak pergi untuk beristirahat? Xiaoyan terkejut ketika melihat dokter peri kecil. Dia lalu tersenyum dan bertanya, Sun Er memerintahkan aku untuk melindungi kamu dengan benar sebelum dia pergi. Bagaimana aku bisa berhenti bekerja sebelum kamu beristirahat? Dokter peri kecil menjawab dengan seringai manis. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa mendengar kata-kata cakep dokter peri kecil itu. Dia tidak diragukan lagi menjadi lebih ceria setelah menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan. Seharusnya tidak ada masalah dengan tubuh racun miskin kamu, apakah ada? Xiaoyan mempelajari dokter peri kecil, yang perlahan melangkah melalui cahaya bulan, sebelum dia bertanya dengan sikap yang prihatin. Seharusnya baik-baik saja. Saat ini ada racun dan seukuran ibu jari di dalam tubuhku. Semua racun di dalam tubuhku ditekan di dalamnya. Aku yang sekarang dapat sepenuhnya mengendalikannya. Dokter peri kecil berpikir sejenak sebelum menjawab. Itu bagus. Aku hanya dapat membantu kamu sampai titik ini. Kamu hanya dapat mengandalkan diri sendiri dalam apa yang ingin kamu lakukan di masa depan. Namun, tubuh racun yang menyedihkan bukanlah konstitusi biasa. Terlebih lagi, belum pernah ada orang yang dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh racun setan di masa lalu. Oleh karena itu, aku tidak tahu bagaimana memperbaiki racun dan akan berdampak pada kamu di masa depan. Xiaoyan mengangguk ketika dia menjawab. Dokter peri kecil sedikit tersenyum. Dia membalikkan matanya dan tiba-tiba bertanya, sudahkah kamu memberitahu Sun Er tentang masalah terkait Kailin? Xiaoyan tercengang setelah mendengar ini. Dia segera merasa sedikit malu saat dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Masalah tentang Kailin hanyalah sebuah pertemuan yang dipenuhi dengan nafsu. Setelah insiden itu, Xiaoyan berangsur-angsur mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang wanita ini melalui pertemuan mereka. Dia harus mengakui bahwa dia mulai merasakan perasaan yang rumit untuk Ratu Medusa yang dingin namun memikat ini.
Ini terutama kasus tentang Kailin diduga hamil. Sudah beberapa tahun sejak Xiao Yan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Jika Kailin benar-benar hamil, berdasarkan aturan dari ras-ras manusia ular, saat ini, sepertinya kecil Xiao Yan sudah lahir. Hati Xiao Yan sekali lagi merasakan perasaan yang sangat rumit setelah memikirkan hal ini. Dia tampak bahagia tetapi tertekan. Berbagai emosi berkumpul, muncul seolah-olah botol-botol yang berisi 5 rasa telah rusak. Seseorang tidak akan bisa membedakan rasa asam, manis, kepahitan, pedasnya. Ketika kapal sampai ke jembatan, akan ada jalan. Ketika aku melihat Sun Er selanjutnya, aku akan mengatakan hal-hal itu kepadanya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menenangkan emosinya sendiri dan menghela nafas. Ada beberapa hal yang secara alami aku tidak akan bisa terus bersembunyi. Tidak jarang seorang pria memiliki banyak istri dan selir di benua Doki. Aku pikir Sun Er tidak akan keberatan. Dokter peri kecil menghibur saat melihat kekhawatiran Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk di wajah kenyamanan dokter peri kecil. Sun Er bukan gadis biasa. Dia benar-benar memiliki posisi dalam klan Bu yang orang lain memiliki kesulitan membayangkan. Kalau tidak, dua elit Dosun tidak akan melindunginya sepanjang waktu. Bahkan jika Sun Er setuju ketika saatnya tiba, kemungkinan klan Gu akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menghalangi mereka. Dokter peri kecil mengubah topik pembicaraan setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak berniat berbicara lebih banyak tentang masalah ini. Mereka berdua duduk di tangga batu di depan sebuah ruangan, mengangkat kepala mereka, dan mempelajari langit berbintang yang tak berujung. Sudah bertahun-tahun sejak kami menyaksikan langit malam bersama, namun, langit malam di lembah kecil di dekat kota Qingshan masih lebih indah. Setelah mengobrol dengan lembut untuk waktu yang lama, dokter peri kecil menyandarkan tubuh indahnya dengan lembut di dermaga batu di sampingnya. Matanya perlahan tertutup saat dia dengan lembut bergumam. Dia benar-benar tertidur. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat wajah cantik yang dipenuhi kehangatan. Saat itu, mereka telah berjuang untuk target mereka sendiri. Saat ini, mereka telah mencapai ketinggian yang tidak akan pernah mereka bayangkan saat itu. Aku akan menemani kamu untuk menyaksikan langit malam di sana setelah kami kembali ke Kekaisaran Jiama. Wajah cantik dokter peri kecil perlahan-lahan menjadi lebih lembut, seperti dia telah mendengar suara lembut Xiao Yan. Xiao Yan mengambil jubah hitam besar dari storage ringnya. Dia dengan lembut menggunakannya untuk menutupi tubuh halus dokter peri kecil. Dia juga perlahan bangkit dan mengambil 2 langkah ke depan. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke langit berbintang cerah. Sambil dia memusatkan perhatian pada langit, tiba-tiba dia menemukan sesuatu. Jika dibandingkan dengan langit malam lainnya, langit malam kota pil suci ini tampaknya penuh dengan spiritualitas. Xiao Yan merajut alisnya. Dia menempatkan kedua tangannya di belakangnya saat dia diam-diam berdiri di bawah langit berbintang yang luas dan tak berujung. Xiao Yan telah berdiri selama hampir 2 jam. Selama 2 jam ini, tubuhnya tetap tak bergerak, tampak seperti patung. Kedua matanya memperhatikan bintang yang berkedip di langit. Postur ini baru saja mencapai tanda jam ketiga ketika sudut mulut Xiao Yan tiba-tiba diangkat ke busur sedikit. Dia perlahan menutup matanya. Kekuatan spiritual Xiao Yan menyebar dari antara alisnya seperti banjir saat dia menutup matanya. Kekuatan spiritualnya yang megah membentangkan. Setelah itu mencapai ke langit berbintang yang cerah. Kekuatan spiritual membuka gulungan di langit seperti gelombang air. Perasaan tidak biasa yang dipenuhi dengan spiritualitas telah menyertai kekuatan spiritualnya yang menyebar.
Ini diam-diam tertulis jejak samar pada kekuatan spiritual luas Xiao Yan seperti segel misterius, membakar. Xiao Yan, yang menutup matanya, tidak menemukan bahwa tubuhnya yang masih diam mulai memancarkan cahaya neon yang lemah pada saat ini. Cahaya neon seperti ini sangat misterius. Satu mata telanjang tidak bisa melihatnya. Sebaliknya, seseorang harus menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk merasakannya. Rumput yang agak layu kuning di sekitar tubuh Xiao Yan mulai kehilangan warna layu kuning di bawah sinar cahaya neon yang lemah ini. Kuncup diam-diam muncul, menyebabkannya tampak penuh spiritualitas. Pada saat ini, Xiao Yan secara alami tidak dapat mengetahui tentang perubahan di sekitar tubuhnya. Dengan kekuatan spiritualnya menyebar lebih jauh, jejak buram itu tumbuh. Jiwa Xiao Yan tampaknya mandi di bawah sinar matahari yang hangat di hadapan jejak membakar yang semakin dalam, menyebabkan dia merasakan perasaan nyaman yang luar biasa kuat. Penyebaran kekuatan spiritualnya berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba itu menerobos masuk ke tempat yang tidak dikenal dan tiba-tiba berguncang. Pada saat Xiao Yan pulih, ia menemukan bahwa pandangan jiwanya bisa melihat naga besar tanpa henti meringkuk di tanah. Kedua mata naga besarnya tertutup rapat. Semacam aneh, api ungu hitam berlama-lama di atas tubuhnya. Jantung Xiao Yan tiba-tiba merasakan perasaan familiar ketika kekuatan spiritualnya melihat nyala berwarna ungu kehitaman. Sebuah napas lembut segera terdengar di dalam jiwanya. 3.000 api terbakar. Siapa yang berani mengintip ke wilayah bintang kota Pil? Jeritan keras tiba-tiba terdengar dari dalam jiwa Xiao Yan saat dia terkesiap. Tangisan yang keras dan tiba-tiba ini menyebabkan kekuatan spiritual Xiao Yan menyebar untuk meledak. Segera, dengan cepat menghilang dari ruang bintang yang mendung ini. Semacam spiritualitas samar-samar tertinggal mengikuti hamburan jiwa Xiao Yan. Sebenarnya itu roh jiwa negara. Suara misterius yang samar terdengar di dalam ruang kosong setelah tampak telah merasakan sisa spiritualitas jiwa. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat di istana yang jauh di dalam wilayah luar kota Pil Suci, tiba-tiba membukanya. Kakinya mengambil 2 langkah yang tidak goyah. Ekspresinya sedikit pucat saat dia berpaling ke daerah terdalam kota Pil Suci. Tempat ia merasakan api 1000 api sebelumnya pasti ada di arah itu. Wilayah bintang kota Pil, tempat itu adalah tempat api. 3000 api terbakar, disegel. Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon Sodato subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.